Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Yulis. Selamat sore. Bagaimana kabar Bu Ning hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, keluarga juga sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi kalau saya amati Bu Ning ini kelihatannya kok gelisah sekali. Kira-kira ada apa toh Bu Ning? Mungkin saya bisa membantu Bu Ning. Nggih Bu, untuk anak didik saya itu loh Bu, ada sebagian anak itu loh. Kalau diterangkan itu loh Bu Yulis, namanya anak sudah besar ya, itu nggak bisa tenang Bu. Kadang itu ngomong sendiri, seperti itu Bu Yulis. Mau saya itu mereka anak-anak itu tenang gitu, tapi ya sulit Bu Yulis. Oh, maunya Bu Ning anak-anak itu tenang nggih Bu Ning nggih. Eh, Bagus sekali Bu Ning. Kalau Bu Ning itu menginginkan anak-anak tenang, tetapi biasanya anak-anak kan yang namanya anak-anak itu kan memang aktivitasnya seperti itu. Kadang memang sulit untuk ditenangkan. Lalu kira-kira apa tujuan Bu Ning itu kok anak-anak itu harus tenang itu kenapa Bu Ning? Tujuannya Ya. apa? Ya, tujuan saya itu biar kalau menerangkan itu lebih enak gitu Bu Yulis ya, karena anak-anak itu sebagian itu terganggu Bu Yulis dengan anak yang aktif, ya, aktif sekali itu tahu-tahu kalau dia itu saya terangkan tuh tahu-tahu dia ngomong sendiri, kadang itu ke belakang, terus joget sendiri, kadang seperti itu sebagian Bu Yulis. Saya menenangkan itu ya agak sulit ya Bu Yulis. Oh, begitu. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah Bu Ning lakukan untuk menenangkan anak-anak tersebut? Iya, iya. Yang sudah saya lakukan itu Bu Yulis, kalau anak-anak itu sudah asik mengerjakan tugas tuh sebagian anak yang seperti itu langsung saya itu pusatkan atau ice breaking Bu Yulis. Biasanya itu langsung ayo tepuk satu seperti Bu Yulis tadi, tepuk dua itu seperti itu. Ya Bu itu langsung tenang. Mengerjakan lagi, nanti sudah lama gitu kembali lagi Bu. Anak itu Oh, kembali seperti lagi untuk itu. aktif ya. Iya Bu Yulis. Sudah saya lakukan Bu Yulis itu. Kadang kalau waktu istirahat yang sudah saya lakukan itu Bu Yulis di halaman sekolah saya itu Bu Yulis saya ada pustaka keliling yang sudah Nggih. biasa saya lakukan Bu Yulis itu anak-anak mengurangi untuk bermain-main yang istilahnya agak ekstrim Bu Yulis. Kadang itu kan ada Nggih. yang manjat itu kan sudah saya kurangi dengan hal-hal seperti itu Bu Yulis, membaca buku. Nanti kalau tadi kamu dapat bukunya tipis-tipis, kamu tadi membaca itu tadi isinya apa? Ayo ceritakan sama Kuning. Yang sudah itu seperti itu Bu Yulis. Itu sudah panjang dilakukan. Berhasil buatan Bu? Ya lumayan Bu, sedikit demi sedikit lumayan berhasil untuk biar mengurangi aktivitas yang nggak begitu Bu Yulis, yang nggak begitu diinginkan oleh teman-temannya karena beda sendiri gitu loh. Oh, dalam upaya menenangkan anak-anak itu tadi, panjenengan kan ada yang belum begitu berhasil nih Bu. Yang jelas itu ada tantangannya, nih. Mesti ada hambatannya. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh Bu Ning itu? Iya, iya tantangan hambatan itu pasti ada Bu Yulis ya. Anak itu Bu Yulis, maunya itu terus diingatkan terus. Nah, itu kan nggak bisa ya Bu ya. Untuk saya harus fokus pada anak itu kan nggak bisa. Itu tantangannya berat Bu. Kadang terus yang lainnya Bu aku ini untuk mengerjakan seperti matematika atau apa itu kan mesti Bu ini Bu kok terus Bu memang spesial gitu loh. Bu Yulis Oh, tantangannya begitu, itu perlu ekstra untuk tenaga saya Bu Yulis, tantangannya itu. oh, tantangannya ada anak yang ekstra nih Bu Ning. Tantangannya ada anak yang ekstra. Nah, dalam tantangan tersebut, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk menghadapi anak yang ekstra tadi loh Bu? Iya, anak Kira-kira yang apa? Jangan kan ada tantangan kan. Terus iya. kira-kira panjenengan ketika menghadapi anak yang ekstra tadi, kira-kira apa yang sudah panjenengan lakukan Saya untuk kembali mencapai lagi itu? untuk mengingatkan kembali pada anak-anak, tidak satu anak aja Bu ya, untuk semuanya karena satu kelas, Yeah. kebetulan kelas saya nggak begitu banyak Bu Yulis, hanya 14 anak Bu Yulis. Itu ayo kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dibaca lagi. Kalau kamu lupa, tolong
baca lagi. Oh iya Bu, kamu harus bahagia. Bahagia itu artinya harus membuat bahagia temannya. Kamu nggak boleh bikin temannya nggak suka. Kalau kamu rame, lainnya kan terganggu. Itu namanya juga kamu tidak tanggung jawab. Oh iya Bu, nah, seperti itu sudah Bu Yulis. Untuk kesepakatan kelas itu sudah. Kalau anak yang upaya saya lainnya Bu Yulis, karena kebetulan di sebelah saya SD saya itu kan ada tempat wisata ya Bu Yulis ya. Itu untuk apa, konsentrasinya anak-anak itu ya konsentrasi Bu Yulis, cuma untuk metode pembelajaran yang sudah saya berikan itu biar bervariasi Bu Yulis, itu saya ajak ke situ. Wes seger di sini ada apa namanya, ada sumbernya, ada pohon-pohon rindang ya. Kita di sini kan nggak apa-apa, katanya merdeka kan nggak apa-apa Bu Yulis ya. Saya ajak ke sana, jalan kaki Bu Yulis, deket kok. Itu ke sana anak-anak responnya juga suka. Seperti itu Bu Yulis. Nggih, Bu. Pernah enggak Buning itu melihat ini anak-anak ini kok nggak pernah diem, kok rame sendiri, nggak pernah anteng. Penyebabnya itu kira-kira apa? Apakah karena mungkin anak itu bosen, atau anak itu asik dengan sendirinya sendiri, atau mungkin bagi mereka itu kurang menarik, Bu? Menurut panjenengan itu kira-kira itu penyebabnya apa? Panjenengan pernah enggak mengidentifikasi, oh kenapa ya ini? Pernah enggak Bu? Kira-kira apa Bu yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya mungkin itu ya Bu Yulis ya. Untuk metode pembelajarannya mungkin yang ya bervariasi itu tadi ya Bu Yulis ya. Saya buat bervariasi biar tidak jenuh gitu. Dengan cara saya mengajak ke tempat wisata seperti itu, dan di situ nanti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan Bu Yulis untuk anak-anak biar fresh gitu pikirannya. Ya. Berarti menurut Buning anak-anak tersebut itu karena kurang menarik ngoten, karena panjenengan memberikan media pembelajaran yang bervariasi. Menurut panjenengan berarti apakah anak-anak itu tadi rame itu karena pembelajarannya kurang menarik seperti itu kah? Kan panjenengan tadi ngendikan kalau panjenengan langsung memberikan oh saya ajak keluar saja lah. Alasan panjenengan anak-anak diajak keluar itu menurut panjenengan apa Bu? Ya. Menurut saya anak zaman sekarang Bu Yulis ya, kalau monoton atau agak seriusnya itu terlalu panjang, anak zaman sekarang itu terutama anak SD saya Bu Yulis ya, itu nggak begitu suka Bu. Senangnya itu mengikuti zaman itu pembelajaran itu pendek tapi mengena, tidak panjang seperti itu enggak. Anak-anakku yang ngono kuwi Bu Yulis. Anak-anak saya di sini seperti itu ya. Makanya kalau sudah diajak begitu, ya Buning aku suka Buning. Nah seperti itu anak-anak itu gitu Bu. Oh iya. Gen Z nggih Bu, nggak Gen Z nggih. Nah kira-kira rencananya Buning itu seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Rencananya itu kira-kira progresnya bagaimana rencananya Buning? Rencana saya itu Bu ya, setiap hari itu memang anak-anak itu harus istilahnya untuk kesepakatan kelas itu tetap harus continue Bu Yulis ya, untuk continue dilaksanakan. Jangan doknyeng gitu ya, harus tetap dilaksanakan setiap hari. Yang lupa ya harus diingatkan. Itu saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Dan untuk selanjutnya yaitu saya membuat metode pembelajaran yang mengena, yang anak-anak sukai, biar mereka itu merdeka Bu Yulis, merdeka dalam arti sebenarnya untuk pembelajaran mereka semua itu biar senang pelajaran yang saya berikan mengena dan bisa melaksanakan ujian nanti di kelas 6. Oke. Selain itu ada tambahan lain mungkin Buning rencananya selain melalui kesepakatan kelas, media pembelajaran yang bervariatif, ngoten nggih wau pembelajaran berarti. Ada lagi mungkin Buning yang mau ditambahkan untuk rencana? Untuk anak yang selalu bikin umek itu ya Bu Yulis ya, itu saya pendekatan pribadi, personal, saya ajak ngomong mungkin itu masalah juga di rumah kali Bu Yulis ya, namanya anak itu bisa juga punya masalah atau seperti apa di rumah itu saya ajak seperti itu Bu Yulis. Harapannya memang saya itu dekat sekali sama anak-anak, saya harus terjun sendiri istilahnya, kalau saya perlu ke rumah ya saya ke rumahnya Bu Yulis, yang menghadapi anak-anak yang seperti itu, karena memang anak-anak spesial itu seperti apa ya, perhatiannya juga harus saya atau Bu Yulis, karena anak saya kalau di SD kan ya anak saya ya Bu Yulis ya, yang sudah saya lakukan seperti itu, jadinya ya saya harus lebih
fokus ke anak-anak, bisa memperhatikan semua dari tingkah lakunya. Wis pokoknya sakti Bu Yulis, saya harus jadi guru yang sakti. Itu berarti rencana panjenengan itu nanti yang pertama yaitu tetap menggunakan kesepakatan kelas, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, sama melakukan pendekatan personal gitu. Itu rencana panjenengan ke depannya. Nah, rencana ini kira-kira akan Buning mulai kapan atau bagaimana? Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, saya lakukan secepatnya Bu Yulis, karena ini sudah setiap hari sudah saya berusaha untuk menjadi lebih baik Bu Yulis, karena memang namanya guru ya Bu Yulis ya, banyak tantangan yang saya hadapi, apalagi di lembaga yang jarang sekali ada pemimpin saya datang ke sini, jadi saya harus menjadi apa ya, istilahnya jadi ibu yang sebenarnya bagi anak-anak saya ya. Tadi kalau ya Bu Yulis ya, dengan upaya tadi saya istilahnya tantangannya kok belajar di luar itu tadi Bu Yulis ya, untuk belajar di luar atau ke wisata itu kan juga ada tantangannya Bu Yulis. Mungkin ada teman sebagian yang nggak suka seperti itu kan, mesti ada Bu Yulis. Itu ya pokoknya nanti di sana seperti yang sudah saya bilang, itu anak-anak Yulis, kegiatan bagi anak-anak yang aktif tidak mau diam itu Bu Yulis, nanti saya itu ayo dihitung, coba dihitung meja kursi yang dibuat Pak Lurah di wisata ini berapa, terus pohon mangga yang sudah ada itu berapa, cepet-cepetan ya, rada ekstra Bu Yulis ya, rada ekstra. Itu berarti ekstra, ya. Itu berarti rencana panjenengan untuk anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa diam, kinestetiknya terlalu berlebih energinya, rencananya panjenengan ketika di tempat wisata itu panjenengan dengan memanfaatkan apa wau Bu, benda-benda di situ panjenengan aktifkan energinya supaya habis ngoten nggih Bu mau, sehingga dia bisa fokus lagi terhadap pembelajaran ngoten nggih Bu. Nggih, biar mereka istilahnya waktu dipergunakan dengan ya singkat kan Bu ya, bukan beberapa jam aja, nanti kalau sudah di luar sekolah kan itu nanti tanggungannya orang tua, kalau di sekolah itu harus maksimal saya untuk mendidik anak-anak itu, entah bagaimana cara saya, anak-anak itu sangat suka Bu Yulis. Itu sudah saya terapkan dan akan selalu saya terapkan Bu Yulis, bismillah, nanti mulai hari ini ya, dan ke depan saya berusaha, karena memang saya tahap belajar Bu Yulis ya, tahap belajar untuk lebih dan lebih untuk menjadi seorang pemimpin di lembaga saya, di pendidikan di kelas saya terutama Bu Yulis ya. Saya berusaha untuk menjadi yang baiklah walaupun tidak terbaik gitu loh Bu Yulis. Mau saya seperti itu. Wah, Buning luar biasa sekali nih Buning. Berarti Buning ada rencana untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut gitu, dari rencana panjenengan tadi loh, dari permasalahan terus ditemukan solusi, akhirnya ada rencana aksi, rencananya akan panjenengan implementasikan gitu ya. Nah, semoga rencana Buning itu tadi rencananya bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar gitu, sehingga harapan dan tujuan Buning dapat tercapai dengan baik. Sudah mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan Buning? Ya, terima kasih sekali Bu Yulis ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu Bu Yulis, kita sharing sehingga saya bisa menemukan solusi yang selama ini saya endem Bu Yulis ya. Terima kasih sekali ya Bu Yulis ya, hari ini saya sama-sama Buning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.